Halo, saya Muhammad Fahri Arifin Putra, nomor 17, kelas 11 keperawatan B, akan menjelaskan tentang kelainan sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Bab 5 Gangguan Sistem Pernapasan. A. Infeksi saluran pernafasan atas ISPA. Definisi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah infeksi yang terjadi di saluran pernapasan, baik saluran pernapasan atas maupun bawah. Infeksi ini dapat menimbulkan gejala batuk, pilek, dan demam. Etiologi ISPA disebabkan oleh infeksi virus atau DP bakteri di saluran pernafasan. Manifestasi klinis. Gejala yang dapat timbul adalah batuk, bersin, hidung tersumbat, pilek, demam, mudah lelah, sakit kepala, nyeri menelan. Pengobatan. 1. Meminum obat antibiotik. 2. Memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak agar lebih mudah untuk dikeluarkan. 3. Mengonsumsi minuman lemon hangat atau madu, untuk meredakan batuk. B. Asma. Definisi asma adalah penyakit kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan sesak akibat peradangan dan penyempitan pada saluran napas. Etiologi asma terjadi ketika otot-otot di saluran pernapasan menyempit dan mengencang. Manifestasi klinis. 1. Sulit bernapas. 2. Batuk. 3. Dada terasa sesak, nyeri, dan seperti tertekan. 4. Mengi atau bensek. Pengobatan obat antikolinergik, seperti ipratropium dan tiotropium, digunakan untuk melemaskan saluran pernapasan sehingga pasien bisa lebih mudah bernapas. C. Tuberkulosis TBC. Definisi tuberkulosis TBC, atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. Etiologi tuberkulosis TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Manifestasi klinis. 1. Batuk biasanya disertai dengan dahak atau batuk darah. 2. Nyeri dada saat bernapas atau batuk. 3. Berkeringat di malam hari. 4. Hilang nafsu makan. 5. Penurunan berat badan. 6. Demam dan menggigil. 7. Kelelahan. Pengobatan tuberkulosis TBC adalah dengan patuh minum obat selama jangka waktu yang dianjurkan oleh dokter. Obat yang diminum merupakan kombinasi dari 2 atau 4 obat berikut: isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, futambutol. D. Sinusitis. Definisi sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Etiologi sinusitis terjadi akibat peradangan dan pembengkakan di lapisan sinus dan hidung. Manifestasi klinis. 1. Pilek atau hidung tersumbat yang berlangsung lebih dari 7-10 hari. 2. Sakit kepala. 3. Lendir hidung menetes ke tenggorokan, postnasal drip. 4. Sakit tenggorokan. 5. Bau mulut, halitosis. 6. Nyeri di wajah. Pengobatan sinusitis dapat dengan pemberian obat antibiotik. E. Kanker paru. Definisi kanker paru-paru adalah kanker yang terbentuk di paru-paru. Etiologi penyebab utama kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Manifestasi klinis. Beberapa gejala awal yang dapat timbul pada penderita adalah: 1. Batuk terus-menerus yang dapat disertai dahak atau darah. 2. Suara serak. 3. Tubuh lemas. 4. Nyeri dada. 5. Mengi. Pengobatan kanker paru yaitu bisa dengan operasi, kemoterapi, terapi radiasi, terapi obat yang ditargetkan, dan imunoterapi. Bab 6 Gangguan Sistem Pencernaan. A. Karies pada gigi. Definisi karies gigi adalah suatu kondisi rusaknya lapisan enamel gigi karena demineralisasi atau hilangnya komposisi mineral. Etiologi disebabkan oleh bakteri pada mulut dan kadar gula yang tinggi pada makanan. Manifestasi klinis. 1. Terdapat lesi. 2. Tampak lubang pada gigi. 3. Bintik hitam pada tahap karies awal. 4. Kerusakan leher gigi pada karies botol susu. Pemeriksaan diagnostik. 1. Perawatan gigi dengan antibakteri. 2. Perawatan gigi dengan fluoride. 3. Perawatan gigi dengan cara lain.
B. Stomatitis sariawan. Definisi stomatitis adalah radang yang terjadi pada mukosa mulut, biasanya berupa bercak putih kekuningan. Etiologi terjadi karena kekurangan vitamin C dan B12, bisa juga karena tergigit, luka ketika menyikat gigi, ataupun adanya infeksi oleh bakteri. Manifestasi klinis, rasa panas atau terbakar, susah makan, minum ataupun sulit berkomunikasi. Pengobatan. 1. Meminum obat antibiotik. 2. Meminum vitamin C dan B12. C. Gastritis MAH. Definisi gastritis adalah peradangan pada dinding lambung yang ditandai dengan nyeri di ulu hati atau lambung. Etiologi terjadi karena infeksi bakteri dan virus. Manifestasi klinis nyeri yang terasa panas atau perih di bagian ulu hati. Perut kembung, mual dan muntah. Tidak nafsu makan. Pengobatan menaumum obat antibiotik. D. Diare. Definisi diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja encer atau cair. Etiologi terjadi akibat infeksi virus di usus besar. Manifestasi klinis. Rasa sakit pada bagian perut. Keluarnya air bersama tinja saat buang air besar. Keinginan untuk buang air besar secara terus-menerus. Perut mual, tidak nyaman dan terkadang disertai dengan muntah. Berat badan yang terus menurun untuk diare dalam waktu yang lebih DP lama. Pengobatan. 1. Mengonsumsi makanan yang lunak dan mudah dicerna. 2. Meminum obat diapet. Konstipasi, sembelit. Definisi konstipasi atau sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan sulit buang air besar, BAB, atau frekuensi BAB yang lebih sedikit daripada biasanya. Etiologi kurangnya konsumsi serat, kurang cairan, dehidrasi, dan kurangnya aktivitas fisik imobilisasi. Manifestasi klinis. Memiliki tinja yang padat atau keras. Mengejan untuk buang air besar. Merasa seolah-olah ada penyumbatan di rektum yang mencegah buang air besar. Merasa seolah-olah tidak dapat sepenuhnya mengosongkan tinja dari rektum. Membutuhkan bantuan untuk mengosongkan rektum. Pengobatan. 1. Memperbanyak keasarasi serat dari sayur, buah, beras merah, sereat biji-bijian, serta kacang-kacangan. 2. Memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih setidaknya 1,5–2 liter tiap hari. F. Apendicitis usus buntu. Definisi apendicitis adalah peradangan pada appendix vermiformis, umbai cacing, usus buntu. Etiologi disebabkan karena bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Gejala utama penyakit usus buntu adalah nyeri di perut yang disebut kolik abdomen. Manifestasi klinis. 1. Kehilangan selera makan. 2. Gangguan pencernaan. 3. Mual. 4. Muntah. 5. Pembengkakan perut. 6. Demam ringan. Pengobatan. 1. Drainase jarum atau operasi untuk mengeringkan abses sebelum menjalani operasi, jika abses belum pecah. 2. Penggunaan obat pereda rasa sakit. 3. Pemberian cairan intravena. 4. Diet cairan. G. Hemoroid ambeien. Definisi hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah pada rektum bagian distal. Etiologi disebabkan oleh tekanan saat buang air besar, yang dapat berujung pada diare atau konstipasi kronis. Manifestasi klinis. 1. Iritasi dan nyeri di sekitar anus. 2. Ada benjolan atau bengkak di dekat anus. 3. Buang air besar yang menyakitkan. Adanya darah pada jaringan setelah buang air besar. Pengobatan dapat menggunakan obat oles untuk wasir dapat berupa krim, salep, atau supositoria. H. Askariasis cacingan. Definisi askariasis adalah infeksi usus kecil yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides nematoda atau cacing gelang terbesar. Etiologi disebabkan oleh Ascaris lumbricoides atau biasa disebut dengan acing gelan. Cacing ini dapat hidup dan berkembang biak di dalam usus manusia serta menimbulkan gangguan kesehatan. Manifestasi klinis. Lemas. Sakit perut hebat. Diare, mual dan muntah.
buang air, besar berdarah, hilang nafsu makan, berat badan turun. Pengobatan-pengobatan askariasis dapat menggunakan medikamentosa. Bisa menggunakan albendazole, mebendazole, dan pirantel pamoat. Malnutrisi kurang gizi. Definisi malnutrisi adalah keadaan di mana terjadi kekurangan atau kelebihan asupan energi, protein, zat gizi lain karena perubahan dari kebiasaan makan atau pola makan yang tidak tepat. Etiologi malnutrisi disebabkan oleh asupan makanan yang rendah karena tidak tersedia cukup makanan, atau karena mengalami kesulitan makan atau menyerap nutrisi. Manifestasi klinis gangguan pertumbuhan yang terlihat termasuk berat dan tinggi badan, yang semuanya di bawah batas normal. Pengobatan makan makanan bernutrisi untuk memenuhi kebutuhan. Kanker kolon. Definisi kanker kolon usus besar adalah tumbuhnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau rektum. Etiologi kanker usus besar disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen pada jaringan usus besar. Manifestasi klinis diare atau sembelit. 1. Perut terasa penuh. 2. Ditemukannya darah baik merah terang atau sangat gelap di feses. 3. Feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya. Pengobatan. 1. Pembedahan atau operasi. 2. Radioterapi. 3. Kemoterapi. 4. Terapi obat. Demikian penjelasan dari saya tentang gangguan sistem pernafasan dan pencernaan. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.